Halo sahabat UT, hari ini tanggal 12 November 2025, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Tugas ini berkaitan dengan materi modul 8 tentang gangguan emosi pada anak, khususnya kecemasan. Saya akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kecemasan yang muncul pada anak usia sekolah dasar, serta memberikan penanganan yang tepat. Perkenalkan, nama saya Munawir, NIM 859553953, Prodi S1 PGSD, semester 6 UPBJJ Majene, Pokjar Pasangkayu. Dosen atau tutor pengumpu mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus ini adalah Ibu Mukarrama SPD MPD GR. Dan lokasi observasi yang akan saya tempati adalah SD Negeri Letawa. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Ada bukti absennya? Tidak, absennya di pelatihan. Silakan duduk. Saya mahasiswa akan melakukan observasi di sekolah. Kira-kira bisa? Oke, lanjut. Silakan. Bisa. Ini surat izin saya. Kira-kira ada siswa di sini yang mengalami Kalau tidak salah ada satu orang siswa kelas 6. Beritahu siapa nama gurunya? Pria Wiryaningsi. Ria Wiryan. Dia sekarang di mana? Berarti saya langsung ke sana ya? Iya. Terima kasih Bu. Ya, oke teman-teman, kali ini saya bersama dengan Ibu Ria Widyaningsi, guru kelas 6. Di kelas beliau ada siswa yang mengalami gangguan emosi pada anak, terkhusus pada kecemasan saat belajar. Oke, kita langsung tanya-tanya saja. Oke Bu, siapa nama siswa kita yang sebenarnya yang mengalami gangguan kecemasan itu bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Tapi yang lebih sering terlihat itu ada pada anak yang bernama. Hal apa yang sering dicemaskan siswa kita? Mungkin yang pertama ragu-ragu untuk biasanya kan kalau diskusi ya, setelah diskusi kan menyajikan materi itu penulis. Ragu-ragu untuk menyampaikan hasil pekerjaannya, mungkin takut salah, kemudian malu sama teman-temannya, terlalu seperti itu. Selama ini kan sudah kelas 6 ya? Ya. Berarti itu perilaku itu muncul, masalah itu muncul mulai dari kelas 1 sekarang sampai kelas 6. Ya, bisa jadi itu karena tidak terbiasa untuk tampil dari kelas 1, sehingga setiap naik kelas itu menambah kecemasannya tersendiri. Tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu mungkin sudah ada perubahan. Ya, sudah ada perubahan karena ketika di kelas 6 saya sering membiasakan semua siswa untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, selama ini metode apa yang sering kita lakukan untuk mengatasi kecemasan pada anak? Kalau untuk metode apa, saya seringnya itu ketika sudah mau membacakan hasil diskusinya, saya suruh dulu untuk mengambil teknik pernapasan. Saya biarkan dulu untuk tarik nafas perlahan, kemudian dihembuskan untuk beberapa detik. Nah, setelah itu baru mereka memulai penyajian materi. Sebelum itu tentunya saya memberikan dukungan dan motivasi serta penguatan setelah proses penyajian materinya itu, supaya untuk setiap maju ke depannya mereka menjadi termotivasi kembali dan lebih percaya diri untuk tampil ke depan.
Ya, jadi sudah ada beberapa tindakan yang sudah diambil. Saya ingin memberikan sedikit saran dan masukan terkait apa yang sudah saya pelajari di perguruan saya. Yang pertama itu bisa kita lakukan sistem sebaya. Jadi kita pasangkan siswa kita itu dengan teman sebayanya, supaya ketika misalnya melakukan presentasi dilakukan bersama teman sebayanya, rasa kecemasan itu mungkin agak sedikit berkurang seperti itu. Oh iya, bisa juga seperti itu. Ya, kemudian kita lakukan komunikasi juga dengan orang tuanya. Kita sampaikan bahwa ananda kita ini mengalami di sekolah itu mengalami kecemasan seperti ini, supaya ada dukungan moral juga dari orang tua seperti itu. Misalnya kamu harus berani di sekolah, jangan begini. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak yang akan kita observasi, kita berikan nama samaran Rita. Jenis kelaminnya perempuan, kemudian dia kelas 6 SD. Pada saat pengamatan dilakukan, kegiatan pembelajaran di kelas sedang berlangsung dalam suasana kerja kelompok dalam bentuk games tarik tambang matematika. Dari pengamatan tersebut, tampak bahwa Rita mengalami kecemasan sosial. Ia terlihat takut dan tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan teman-temannya, terutama ketika harus tampil di depan kelas. Sumber kecemasan Rita tampaknya berasal dari rasa takut membuat kesalahan dan khawatir diejek oleh teman-temannya. Hal ini diperkuat oleh keterangan guru yang menyampaikan bahwa Rita memang sering tampak gugup ketika harus berbicara atau melakukan sesuatu yang diperhatikan oleh orang banyak. Secara fisik, gejala kecemasan anak terlihat dari tubuhnya yang tegang, tangan yang berkeringat, dan gerakan yang tidak tenang. Kadang ia menghela nafas panjang dan menggigit bibir ketika guru mulai mendekat. Dari sisi emosional, anak tampak mudah cemas dan takut berlebihan terhadap sesuatu yang bagi teman-temannya tampak biasa saja. Secara perilaku, anak lebih memilih menghindar dari interaksi sosial dan tidak mau ikut dalam permainan kelompok. Kecemasan yang dialami Rita tentu akan sangat mempengaruhi semangat belajarnya, partisipasinya di kelas, dan hasil akademiknya. Karena kurangnya rasa percaya diri dan partisipasi aktif di kelas. Sebenarnya ia memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Namun, Rita jarang menunjukkan kemampuannya secara terbuka. Akibatnya, guru kesulitan menilai kompetensi Rita secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat perkembangan sosio-emosional dan menurunkan motivasi belajar apabila tidak ditangani secara tepat. Jadi, strategi penanganan yang bisa kita lakukan selain dari teknik relaksasi, sistem teman sebaya, dan komunikasi terbuka dengan orang tua, kita juga bisa melakukan sesi konseling singkat di mana guru atau konselor mengadakan percakapan singkat 5-10 menit secara rutin dengan anak untuk membahas apa yang membuatnya takut atau cemas tanpa menghakimi dan memaksa. Terakhir, sebisa mungkin memberikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak sehingga mengurangi rasa cemas dan takut berlebihan. Dari hasil observasi ini, saya belajar bahwa kecemasan pada anak sekolah dasar tidak hanya dipicu oleh faktor akademik, tetapi juga oleh tekanan sosial dan rasa takut akan penilaian negatif dari lingkungan. Peran guru dan orang tua sangat penting untuk membantu anak mengatasi kecemasannya dengan memberikan dukungan positif, kesempatan tampil tanpa tekanan, serta menciptakan suasana kelas yang aman dan menyenangkan. Demikianlah video observasi saya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.